Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Bu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Terima kasih atas semangatnya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Tak lupa Ibu ingatkan juga untuk selalu menjaga kesehatan karena wabah pandemi corona masih berada di sekeliling kita. Semuanya jaga kesehatan, tetap semangat, ikuti prokes yang berlaku dimanapun Ananda semua berada. Baik, sebelum kita mulai, silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya untuk absensi, Ali, siapa nih Ali yang tidak hadir, Li? Dan untuk pertemuan selanjutnya semuanya bisa hadir tepat waktu. Dan kemarin kita sudah membahas masalah mempelajari tentang menganalisis unsur pembangun puisi, ya. Nah, siapa yang masih ingat kemarin dalam unsur pembangun puisi itu ada 2 unsur yang kita bahas. Jadi unsur fisik dalam Alia ya, unsur batin dulu. Alia, silahkan Alia. Unsur batin meliputi tema, nada, dan tujuan. Ya, unsur batin itu ada tema di sana, ada nada juga salah satunya, dan ada tujuan. Ali, untuk unsur fisik apa yang ada? Imajinasi, diksi, kata kon. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang karya fiksi dan non-fiksi. Nah, kemarin seminggu yang lalu itu Ibu sudah membagikan beberapa buah buku ya untuk dibaca bersama-sama dan dibahas bersama-sama dengan kelompok. Nah, Sudah, Bu. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang menganalisis buku fiksi dan non. Baik, ada baiknya kalau kita mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menganalisis isi dari minimal 1 buku fiksi dan 1 buku non fiksi yang sudah dibaca. Kemudian mempresentasikan replikasi isi buku ilmiah yang dibaca. Tujuan pembelajaran kita adalah nantinya setelah berdiskusi dan menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi, peserta didik dapat. Nah, jadi nanti Ananda diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi berdasarkan langkah-langkah resensi. Yang kedua, menganalisis isi buku fiksi dan non-fiksi berdasarkan langkah-langkah resensi. Yang ketiga, membedakan isi buku ilmiah dengan buku fiksi berdasarkan langkah-langkah resensi. Dan yang keempat, mereplikasikan isi buku ilmiah dalam bentuk resensi. Nah, ini buku yang kemarin Ibu sudah bagikan ke Ananda semua dan kita sudah bagi menjadi 7 kelompok ya. Di sini ada buku fiksi dan non fiksi. Ya, ini ada 3 kelompok yang mendapatkan buku ini. Ya, buku Zero to Hero, menjadi wanita soleh mempesona. Dan 7 kiat mengelola waktu agar hidup jadi penuh arti. Buku ini kira-kira tergolong buku fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Non-fiksi. Jadi nanti sebelum kita ketahui buku fiksi itu sebenarnya apa, buku non-fiksi, ini melihat tampilannya saja dulu. Kita ketahui kalau buku ini adalah buku non-fiksi, kalau ini buku. Kita adakan perbandingan. Nah, kira-kira dari perbandingan 2 jenis buku seperti yang Ibu tanyakan tadi, yang tergolong buku fiksi itu yang mana, yang tergolong buku non fiksi yang mana. Nah, jadi kira-kira siapa yang tahu apa beda buku fiksi dengan non fiksi?
Ini tergolong ke dalam buku non fiksi tadi kan. Kalau ini tergolong buku fiksi ini termasuk buku cerita atau buku yang bersifat ilmiah. Cerita. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kalau buku fiksi itu buku yang bersifat cerita, yang di dalamnya ada cerita. Bisa saja itu novel, bisa saja itu kumpulan bukunya. Nah, Ibu juga sudah mengirimkan materi dan penugasan yang ada di Google Classroom. Tadi Ibu ya, tadi juga kita sudah konfirmasi di grup apakah banyak yang sudah mengerjakan. Nah, untuk pertemuan ini kita akan bahas sesuai dengan pembahasan diskusi kelompok yang sudah Nanda lakukan. Kita akan silakan kelompok yang tampil Ibu ambil nilainya ini. Ibu ambil nilainya sebagai nilai evaluasi dalam pembelajaran kita ini. Jadi masing-masing kelompok nanti ada nilai. Silakan Ali. Judul buku Zero to Hero. Penulis Ya. Penulis Solikin Abu Izzuddin. Penerbit Pro 4 Media. Maaf Ali, terputus-putus. Mungkin koneksinya tidak bagus ya. Isru. Pro 4 Media. Penerbit 2012. Terima kasih Ali, walaupun terputus-putus, tapi kita setidaknya tadi bisa sedikit menangkap ya hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok Muta'ali. Terima kasih pembahasan yang cukup bagus dari kelompok 1. Silakan lanjut ke kelompok 2, itu kelompok Alia dengan Hairul. Silakan. Judul buku Menjadi Wanita yang Soleha dan Mempesona. Penulis Yakub Kamidi, penerbit Mitra Press, tahun terbit 2011. Tebal halaman 320 halaman. Persona seperti yang tertera pada buku. Kelemahannya, kertas yang digunakan kualitasnya tidak bagus dan isinya tidak dilengkapi gambar sehingga Bagus untuk kelompok 2, silakan untuk kelompok 3. Anggotanya Rizky, Febrima dengan Yusril. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Judul Keki. buku 7 kiat mengelola waktu agar hidup jadi penuh arti. Penulis Hendri Tanjung. Penerbit Kalis Medra. Tebal halaman 129 halaman. Sinopsis buku. Kelebihan buku. Bahasa yang digunakan sangat menarik. Memperkuat optimis penulis. Kelemahan buku. Sayang sekali buku ini tidak dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi yang mendukung sehingga Bagus untuk kelompok Rizky, kelompok 3. Kita lanjut dengan Andi. Silakan. Ivaldo. Bentar, Bu. Ya. Judul buku Layar Terkembang tersebut menunjukkan peran penting kaum muda dalam pembangunan bangsa. Novel Layar Terkembang dalam kurung 1936. Buku, silakan lanjutkan Aldo. Kelebihan buku, Ya. cover dan tampilannya menarik. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Kertas yang digunakan kualitasnya bagus. Penulis sangat mahir menggunakan kata sehingga membaca seolah-olah bisa. Kelompok Aldo tadi sudah bagus ya, sudah memaparkan Silima. Silakan kita lanjut untuk kelompok 6. Ya, untuk kelompok 6 itu ada Damar, Sukma dengan Almizani. Silakan perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Saya Bu, Damar Bu. Oke, Damar, silakan Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Hasil diskusi dari saya, Damar, Sukma, Al-Mizani. Judul buku Air Mata Suci Samu Arab. Penulis Edwin Liu. Cover desainnya sangat menarik. Kedua, bahasa yang digunakan tegas dan mudah dipahami. Tidak ada provokasi yang ditemukan atau Oke, bagus ya. Terima kasih Damar dari
dari 6 kelompok yang sudah bagus untuk diskusinya. Untuk sinopsis buku baru kelompok 5 itu kelompok Aldo dengan Andi baru yang sudah membacakan sinopsisnya. Untuk kelompok 1, 2, 3 dan 6 belum. Nah, silakan kelompok 1 mungkin Masing-masing waktu kita sama. Oke. 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam. Oke, Ali, walaupun sedikit putus-putus, mungkin sepertinya jaringan ini ya, masalah jaringan di kelompok Ali. Tapi terima kasih sudah menyampaikan hasil sinopsis dari kerja kelompoknya. Kita lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Semua kita meyakini dan merasakan menit. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya sama. Yang membedakan adalah Baik, terima kasih Rizky, kelompok Rizky yang sudah membacakan hasil diskusi lagi nanti di Google Classroom ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita lihat dulu pembahasan kita yang tadi tentang penggolongan buku fiksi dan buku non-fiksi dan apa saja yang termasuk ke dalam butir-butir dari buku fiksi dan non-fiksi itu. Jadi tadi sudah kita bahas bersama. Kalau buku fiksi dengan non-fiksi itu apa bedanya? Siapa yang tahu? Rizky mungkin bisa Ki? Apa beda buku fiksi dengan non-fiksi? Buku yang bersifat cerita sesuai namanya ya. Buku fiksi itu buku yang bersifat cerita. Kalau buku non-fiksi itu buku yang bersifat ilmiah. Nah, coba kita perhatikan ini ya. Nah, untuk fiksi secara umum itu artinya rekaan atau khayalan. Buku fiksi berarti buku yang berdasarkan imajinasi penulis, ya. Jadi semua buku yang isinya hanya bersifat khayalan dan berdasarkan imajinasi penulis saja itu yang tergolong ke dalam buku fiksi. Nah, adapun untuk unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi itu seperti kita ketahui itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi kalau dalam fiksi itu kita mengenal ada tema, ada plot, ada alur, ya, ada penokohan, ada amanat, ada sudut pandang dan sebagainya. Itu dalam buku fiksi, ya. Nah, untuk unsur ekstrinsik itu unsur yang membangun cerita itu. Ada yang melihat jenis kertasnya tadi ya. Jenis kertasnya itu tidak bagus, ada yang kertasnya bagus. Itu merupakan sebuah penilaian kita terhadap sebuah buku. Ya, begitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang bisa menyimpulkan, 1 atau 2 orang silakan. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembahasan ini. Untuk menulis resensi kita sudah diskusikan bersama kelompok tadi LKPD 1 untuk latihan tugas 1 ini sudah Nanda kerjakan semua. Nah, untuk penugasan selanjutnya nanti Anda perhatikan LKPD yang ada di Google Classroom ya. Untuk penugasan selanjutnya nanti cari sebuah buku, baik itu buku fiksi ataupun non fiksi terserah. Kemudian buat laporan pembacaan buku tersebut. Nah, formatnya itu sudah Ibu berikan di dalam Google Classroom ya. Format untuk membuat laporan membaca ini, penugasan ini Ibu tunggu 2 hari ya. Waktunya Ibu kasih 2 hari. Kalau sekarang hari boleh kirimkan ke WA pribadi ya. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Orang berilmu wajib beradab, orang beradab pasti berilmu. Nah, mudah-mudahan kata-kata mutiara yang singkat ini Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersemangat untuk kita masuk ke pembelajaran di hari berikutnya. Semangat SMK. Bisa. SMK. Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.